Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, dimanapun kita berada. Mohon izin Bapak dosen. Video ini digunakan untuk melaksanakan tugas aplikasi komputer angkutan darat terkait dengan visum untuk pertemuan kedua dari visum sendiri. Yang pertama, kita harus buka visumnya dulu. Yang kita inginkan untuk hari ini adalah kita melaksanakan pembentukan node, link dan zona serta konektor dan jaringan serta impact model di model yang sebenarnya atau di zona dengan skalanya sendiri gitu. Yang pertama kita lakukan adalah ya dari awal ada dua cara bagaimana kita melaksanakan pelaksanaan ini. Kita harus untuk video ini kita bisa melaksanakannya dengan dua cara untuk memasukkan gambar ke dalam objek ini. Tapi sebelumnya kita harus network setting dulu seperti itu dari awal, metric dan event traffic. Kalender tidak usah diubah, current system juga tidak, ini juga tidak. Oke, sudah. Cara yang pertama, kalau kita tidak ingin melaksanakannya dengan peta yang sudah disediakan, kita bisa matikan ini, kita klik background, lalu kita masuk ke insert mode, masuk ke graphical, oke. Lalu kita cari gambar kita, misalnya di sini ya, pakai ini. Nanti dia nggak kelihatan di sini, lalu kita klik edit mode dan zoom. Nah, ini dia skalanya asal-asalan. Karena dia skalanya asal-asalan, kita dalam edit mode kita klik saja di sembarang, klik kiri, lalu kita scale sesuai dengan skalanya. Ini mirip dengan fisik untuk skalanya. Nah, meskipun ini memiliki skala, kita masukkan sesuai dengan skalanya 100 meter. Tapi untuk koordinatnya dia tidak tidak sesuai dengan koordinat aslinya, seperti min 8 dan 21 ini dia tidak sesuai. Itu keterbatasan untuk yang menggunakan gambar dari ini, gambar dari peta langsung. Dia tidak sesuai, tapi skalanya dia bisa menyesuaikan dan ukurannya nanti pun dia terstore. Oke, kita delete saja. Kita kembali ke dunia dulu. Ya, karena dia tadi kita melaksanakan scaling dengan random, jadi seperti ini hilang. Nah, untuk itu kita bisa mencari dengan cara seperti ini, atau nah seperti ini, close. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan peta langsung yang ada di visum. Di sini kita langsung bisa mendapatkan sepaket antara garis koordinat dan juga skalanya. Untuk itu emang lebih baik kita melaksanakannya dengan visum. Oke, bagaimana dan apa perbedaannya dengan pertemuan sebelumnya? Pertemuan kali ini kita benar-benar memodelkannya itu di dunia yang nyata, di dunia yang sebenarnya. Jadi kita benar-benar memodelkannya sesuai dengan kondisi yang ada di sini. Misalnya kita mau bikin link atau network dan node, berarti kita harus melihat jalan-jalan yang ini, yang ada di sini. Kalau tidak, berarti itu tidak sesuai dengan model yang dinyatakan, cuma angan-angan saja gitu. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan di sini, karena ini sudah masuk ke dalam intermediate, untuk link, kita pertama adalah link types. Kita tambahkan jenis linknya. Misalnya ini ada 4/2. Untuk jalan 4/2 divided, jumlah jalurnya ada 4, dan misalnya kita tambahin 2/1 ya, jalan kecil.
dan juga 4/2 number lens juga number lens 4. Nah, di sini adalah set ini adalah pembatasan untuk kendaraan. Bisa kita ingin membatasi di sini kan semuanya bisa masuk bus, bicycle, car, dan box. Nah, misalnya kita nih mau bikin jalan 2/1 ini, dia tidak ada yang walk, berarti kita harus select yang ini. Dan bicycle. Untuk settingan selanjutnya kita biarkan default dulu saja. Nah, dan sebelum ini kalau misalnya kalian mau menambahkan kendaraan barang seperti yang kemarin, contoh kemarin, itu dari bisa kita bikin dulu dari sebelumnya di transfer model system ini, kita create kayak kemarin. Untuk kendaraan barang masuk ke dalam private transport seperti kemarin juga, permitted di semua link, karena kita sudah membuat linknya, jadi kita bisa bikin di permitted semua link. Kodenya juga otomatis terbuat seperti ini ya. Oke, sama sebenarnya untuk melaksanakan pembuatan model di sini. Kita mulai dari node, insert modenya juga kita klik kiri. Kita buat misalnya di sini ada simpang 1. Perlu kita perhatikan ya, untuk pembahasan video kali ini kita menggunakan jalan-jalan yang memiliki koneksi secara langsung dengan zona yang zona 3, zona 4, zona 5, 6, 7, 8. Nah, kita cari dulu saja mana yang kita mau jadikan node atau simpang yang mau kita laksanakan tracingnya 9. Dan terakhir masih ada lagi ya, 10, 11, 12. Mungkin untuk kali ini sebenarnya bisa lebih banyak daripada ini ya, karena kita lihat banyak sekali simpang yang ada di sini. Jadi saya tambahin sini 13. Untuk koneksi ini 3, koneksi ini 3, 14, koneksi ini 3, 15, ini 16, 17 ke sini. Nah, dan terakhir mungkin kita langsung bisa sampai ke zona yang di luar 18. Di sini untuk tugas kali ini dibatasin zonanya bisa jadi 12 atau lebih. Kita coba sambungkan semuanya dulu. Nah, di sini ada yang saya mau garis bawahi. Kenapa? Yang pertama, kita bisa melaksanakan seperti ini. Tapi ini kan nggak sesuai dengan jalan yang ada di peta kan ya. Cara editnya itu kita masuk ke edit mode, klik kontrol, kita select dulu, kita klik biasanya sampai warna merah. Kita klik kontrol sampai ada titik biru seperti ini, kita klik, lalu kita rapikan seperti ini. Atau ada cara lain gimana kita bisa membuatnya ketika kita melaksanakan insert mode, kita bisa mengklik, ini jalan 21 ya, kita bisa mengklik banyak di sini supaya dia mengikuti belokan yang ada di petanya. Jadi kita nggak usah lagi edit gitu daripada kita ribet kan. Mungkin untuk kedepannya di tracingan atau di modeling kali ini saya akan menggunakan, saya tidak menjamin 18 node karena bisa saja saya akan menambahkan ketika saya rasa itu kurang. Nah, seperti ini ya, kita klik-klik sampai dapat semuanya. Nah, dari sini juga kita klik, ini tetap dihitung satu link dan banyak belokan. Nih, seperti ini. Ini. Jadi kita nggak perlu ngedit dulu ya satu persatu, kita bisa langsung bikin sesuai dengan model jika kita ingin melaksanakan modeling. Jadi kita kalau misalnya gini kan, nanti kita ganti ke edit mode dulu. Lebih baik kita ketika membuat linknya ini, kita benar-benar melaksanakannya dengan tepat gitu. Nah, seperti ini ada salah.
dimana ada jalan yang harusnya itu bisa jadi, tapi di sini jadi mentok dua. Caranya itu kita hapus dulu yang ini. Nah, ini masih agak kabur ya dia ya dari keberadaan. Kita pindahkan, terapikan ya ini ya. Nah, karena di sini harus ada simpang dan ini menghubungkan dengan zona lain, keharusan kita adalah untuk memisahkan simpang ini supaya dia memiliki node yang baru. Noda split. Nah, ketika kita split, nanti dia menentukan titik di mana kita akan melaksanakan split. Nah, titik inilah adalah menjadi titik split antara noda. Ini bisa digeser. Klik noda, lalu kita klik geser seperti ini. Nah, sudah tepat ya, baru kita bisa melanjutkan melaksanakan penggabungan. Dan ini menghubungkan antara noda yang lainnya gitu. Nggak bisa kita langsung generalisir supaya dia lebih realistis gitu kan ya. Dari zona ini kita klik dan klik. Ya, perlu digarisbawahi ada timer di atas, jadi kita harus melaksanakannya dengan cepat. Untuk per 2D ke jalan besar tool ini sudah terhubung semuanya. Banyak juga ya, karena saya membuat jangkauannya besar di jalan-jalan yang terkhusus saja, jadi seperti ini yang terjadi ya teman-teman. Kita buat lagi linknya. Kita rapikan dulu, ini harus rapi ya, jangan semrawut seperti ini. Nah, tidak bagus untuk dilihat kalau seperti ini. Kalau sudah seperti ini, baru kita melaksanakannya dengan kontrol. Lalu kita klik. Sudah di links ya, dan edit mode. Oke, sudah. Habis itu kita selesaikan semuanya supaya nodenya ini memiliki sambungan-sambungannya. Masih ada juga zonanya hampir tidak terlihat. Node maksudnya, bukan zona. Seperti ini terus selesaikan semuanya supaya dia terhubung. Ya sebenarnya ini belum merupakan model dengan zona jalan semuanya ya, soalnya bagaimanapun juga mungkin ada ini citranya lumayan lama dan kondisi ini belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, sehingga kita memerlukan verifikasi seperti tadi. Kita harus perbaiki dulu beberapa link yang memang menceng. Oke, ini sepertinya sudah semua ya.
kalau seperti ini saya salah. Nah, udah itu semua ya. Untuk melaksanakan tracing seperti ini, pastikan semuanya sudah terkonek di sini. Nah, nanti kita akan melaksanakan pemberian atau penzonaan. Cek dulu untuk semua zonanya apakah sudah terhubung not-notnya. Nah, kalau misalnya sudah, kita kembali lagi ke basic kita, yaitu melakukan penzonaan, konektor, dan lain sebagainya. Tetap untuk kali ini kita melaksanakannya dengan 5 zona, dimana mungkin di sini satu zona akan mendapatkan satu atau lebih not yang not di sini zona satu. Sekarang ya, untuk melaksanakan ini pembentukan ini harus hati-hati ya di kondisi yang sebenarnya, karena kalau kita misalnya melaksanakan klik 2 kali, itu bisa-bisa nanti apa yang kita coba klik itu dia malah nggak bisa terhubung gitu. Misalnya kita nih mau klik 2 kali nih, tapi kita mau ngubungin ini, otomatis kita nggak bisa kita delete yang ini, nah dia hilang ya, otomatis kita harus delete dulu. Atau misalnya kalau misalnya kita double klik seperti ini, langsung ke zona 3. Aduh, bingung gimana nih, kita edit dulu. Jadi kita edit dulu. Nah, kita bisa edit seperti ini. Atau bisa kita add face kembali. Jadi dia memiliki zona seperti ini. Tapi ya, itu tergantung. Jadi kalau misalnya mau nggak ngulang-ulang, sebaiknya kita emang harus bisa dulu membuatnya gitu, supaya dia kelihatannya bagus gitu, rapi. Ini zona 2. Ya, sama seperti kalau misalnya dia memotong link, nanti dia akan ada titik-titik untuk membantu menghubungkan linknya. Saya pusat zona 3 nanti ada di luar sini. Nah, kita bikin dia seperti ini untuk masuk ke dalam. Dan dia memotong jalan seperti ini. Nah, ini kan lucu dia kan, ketika kita melakukan kesalahan, kita bisa delete face untuk menghilangkan yang ini. Lalu kita bisa edit untuk add face untuk mengulangi zona di zona 3, supaya kita bisa memastikan bentuk itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang 3, terus zona 4. Nah, sekarang saya bingung di mana naruh zona 4-nya. Seperti zona 4 bisa taruh sini. Nanti zona 5 kita taruh di atas sana aja. Sambung. Nah, dan terakhir kita taruh zona 5. Untuk zonanya tetap kita taruh 5 saja ya, supaya tidak terlalu banyak zona dan audio matriksnya tidak error ketika kita coba running. Ini zona yang kita sudah buat ya, nanti kita akan membedakan warnanya. Selanjutnya kita laksanakan, kita kasih konektor. Untuk pelaksanaan konektor minimal kita melaksanakannya itu ke salah satu zona yang dari zona ini, centroid ini ke salah satu node yang ada. Kalau misalnya lebih pun tidak masalah, asal masih lagi susah. Kita zona 5 kita kasih 2. Nah, ini juga zona 4 bisa ke sini, 1 bisa ke sini. Oke, zona 2 dan zona 3 kita kasih 1 doang ya, lebih. Nah, lanjut kita ke matriks seperti kemarin, plus add matrix. Untuk car dulu saja ya, pertama car.
Oke, keluar sesuai zonanya, kita isi saja uniform makan saja ke 349. Oke, karena uniform sudah, habis itu kita masuk ke demand data. Kita kasih saja dia bekar dulu. Nanti kita bisa akan coba running di HGV juga kalau misalnya sempat ya. Udah ini, lalu kita lanjut ke calculate seperti biasa. Saya harap ini bisa langsung sekali coba ya. Inisial atau di versi yang lebih baru delete segmen untuk awal, lalu PRT untuk card. Lalu bismillah ya, kita coba. Oke, clear ya, bisa message-nya. Nanti tidak seperti ini. Nah, faktanya meskipun kita sudah benar-benar melaksanakannya dengan baik, ada terjadi di mana ada link yang tidak terpakai. Seperti ini. Ini 1, ini 2. Kalian ini sudah memiliki jalan gitu lah, yang lebih banyak pembebanannya. Ini masih terpakai dua-duanya. Sana 5. Ini tidak terpakai karena dia bisa sini-sini. Untuk sampai sini dianggap sudah masuk centroid. Kalau misalnya kita mau, kita bisa hapus atau kita bisa jadikan salah satu saja. Misal pertama kita hilangin dulu ini ya, delete, kita edit untuk yang di konektornya. Nggak mau nih jadi satu aja nih, terus yang zona 1 juga satu aja deh, zona 4 juga satu deh, maka akan berbeda. Nah, ini tidak akan terpakai, ini akan terpakai dan menumpuk. Karena itu mungkin bisa dikoneksi ke semua zona juga bang, ke semua node dari satu zona tuh. Sekali lagi inisialisasi, dan ini harus menyesuaikan yang ada di kondisi lapangan. Zona 5 memiliki 3 node di asalnya, itu node. Nah, kayak mungkin seperti ini ya untuk semuanya. Tapi yep, tetap saja ada beberapa node atau link yang memang tidak bisa dilaksanakan pembebanan di dalamnya karena preferensi kendaraan itu tidak lewat situ untuk yang model equilibrium. Sehingga memang kita perlu sesuaikan untuk permodelan ini bagaimana kita melaksanakan modelnya gitu, jangan sampai salah penentuan konektor atau penentuan hal yang lainnya. Oke, untuk ini kita bisa ada beberapa hal yang ingin saya lakukan di sini supaya bisa menerangkan kita sekalian ya dari zona. Ada di grafik parameter. Ini untuk memberikan nama, kita kasih classified, kita kasih number. Kita di sini ada 5 zona. 5. Setelah kita edit secara manual, stepnya, colornya, jangan lupa dikasih transparan di set dom di 40. Oke. Ini touchnya, for color 40 juga. Saya akan cepat ya, mohon maaf kalau saya agak lambat karena baru mencoba. Ganti hatchnya ini hijau oranye. Kasih transparansi, jangan sampai lupa kasih transparansi untuk bisa kelihatan gitu link-link yang sisanya ini. Coklat, full hatch, more color 40, hatch warna hijau, udah warna hijau udah banyak ya, nanti warna
filter yang kasih dia color. Jadi kita select juga dari patch yang ada di sini. Oke, bisa preview. Kedua kita preview ya udah seperti ini gitu loh. Jadi setiap zona tuh memiliki warnanya masing-masing. Nah, seperti ini. Kita bisa play satu lagi mungkin sudah ini kita cek lagi prosedur kan. Kita tadi mau menambahin matrik untuk kendaraan barang. Nah ini dia nih. Masalah sebenarnya adalah saya kehilangan lagi materi saya. Kita tambah lagi saja untuk KGV. Oke, ini di sini kita bisa sedia 123 untuk info semuanya. Di select dulu, kasih angka masuk ya, ada 12 masuk ke demand data seperti biasa. HGV kita kasih konteks di sini, matrix directly. Oke. Lalu kita calculate prosedurnya. Nah ini kan tukar, tambah satu lagi untuk, dan urutannya juga harus sesuai urutannya. Nah, kita play. Semuanya sudah centang. Ini akan ada perubahan angka, akan jadi lebih besar dari yang sebelumnya. Kita matikan ya. 1389483. Kita initial. Calculate prosedur sequence-nya. Ini kita cancel ya, kita deaktifkan. Nah, ini centangnya cuma 2. Nah, ini angkanya kan tadi 1863. Di sini kan sekarang pembubarannya di 1020 doang. Oke, sudah ini. Bisa kita balikin lagi ke aktif. Jadi kita bisa masukin banyak-banyak dulu, nanti kalau kita mau melaksanakan prosedurnya, bisa kita centang seperti ini untuk mendapatkan message seperti ini. Oke, sekian mungkin dari apa yang saya sampaikan untuk hari ini untuk permodelan langsung di kondisi zonanya seperti ini. Ya mungkin untuk penzonaan masih belum terlalu tepat ya menggunakan model seperti ini, dan juga penyambungan konektornya belum bisa tepat. Dan ada beberapa link yang seharusnya penting tidak menjadi include dalam sini. Kita save juga ya, jangan lupa untuk men-save karena itu merupakan dasar dari melaksanakan ini. Folder saya untuk trial 2. Oke, sekian dari video ini. Semoga dapat bermanfaat ya, karena ini digunakan juga untuk media belajar. Sekian, terima kasih.